Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, pendengar, dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau adalah salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Kita undang Anda pemirsa dimanapun Anda semua berada, termasuk pendengar, untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Caranya mudah, silakan langsung telepon di 0331544687 atau Anda bisa lihat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via chat, silakan Anda bisa akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan website lain Anda bisa akses juga di www.fatwatv.id. Dan sore hari ini pemirsa dan juga pendengar, kita sudah bersama dengan guru kita Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Semoga Mas Nizar juga sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita doakan para pemirsa dan pendengar kita sehat-sehat selalu juga. Alhamdulillah. Amin. Jet lag nggak Ustadz? Dari penerbangan jauh nih Ustadz? Alhamdulillah ada, tapi sepertinya sudah berlalu masa itu. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah kembali Normal Ustadz. beraktivitas seperti semula lagi. Alhamdulillah. Kalau suhu dan cuaca di sana seperti apa Ustadz? Suhu dan cuaca saat ini mulai memasuki musim panas ya, karena sudah di bulan Mei ya, akhir Mei bahkan kan, akhir Mei atau malah awal Juni sekarang ini sudah. Sekarang sudah tanggal 1 Juni Ustadz. Sudah awal Juni ya, berarti sudah awal musim panas. Dan kami mendapati cuaca Madinah masih saat itu sudah di atas 40 derajat. Kalau siang hari terasa sangat panas untuk kita yang biasa di Indonesia ya. Jadi ya panas-panasnya Indonesia, kalau musim panas masih panas yang di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi jamaah Alhamdulillah sehat semua Ustadz. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya ada yang sudah sepuh-sepuh yang kadang-kadang capek kalau terlalu banyak jalan. Tapi secara umum Alhamdulillah perjalanan umroh berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, kita juga doakan bagi Anda pemirsa atau pendengar yang mungkin akan juga berencana melaksanakan ibadah umroh, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan usia, dan bisa berangkat dengan selamat hingga pulang juga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini juga turut merilai program kami beberapa radio yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio To FM Riau, dan juga Radio Daik Tengaran. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sore hari ini. Sebelum kita bacakan, kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Tafadhol Ustadz. Ya, nasihat saya adalah sebuah mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh host kita, Mas Nizar tadi, tentang lelah setelah perjalanan ibadah. Ya, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ta'abud ta'ati tadhhab, ta'abud ta'ati yadhhab, wa yabqa thawabuha, wa ladzatul ma'siyati tadhhab, wa yabqa iqabuha. Yang artinya,
lelahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang. Tapi pahalanya tetap abadi. Sebaliknya kelezatan maksiat itu akan hilang. Yang tersisa adalah hukumannya. Ya, ini adalah sebuah mutiara yang indah dan dalam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, dan memotivasi kita untuk jangan takut lelah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia untuk membangun kehidupan akhirat kita. Kita di sini untuk membangun masa depan kita di akhirat. Maka dunia adalah waktunya untuk bersusah payah, berletih lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguh engkau berlelah payah menuju Tuhanmu, kemudian engkau akan berjumpa dengannya. Jadi memang dunia adalah waktunya untuk bersusah payah dan berletih ria, yakni dalam menjalankan ibadah-ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya memberikan kita lelah. Namun secapek apapun kita, selelah apapun kita dalam beribadah atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lelah itu akan hilang. Selelah apapun kita, kalau kemudian kita istirahat 3 jam, 4 jam atau 1 malam, maka esok paginya kita sudah segar kembali, seolah-olah kita tidak pernah lelah. Maka jangan takut lelah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita susah payah, mari kita berlelah-lelah dalam ibadah, karena lelah itu akan hilang. Namun ada yang tidak hilang, yaitu pahala dan catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jumpai buah manisnya di akhirat kelak. Sebaliknya, hati-hati dengan kelezatan maksiat. Kelezatan maksiat itu semu. Kita merasakannya 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam. Setelah itu kelezatan itu akan hilang. Tapi yang tersisa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hati yang gersang, jiwa yang takut akan jatuhnya musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, juga hukuman di akhirat yang tentunya lebih berat daripada hukuman di dunia. Maka jangan terpedaya dengan lezatnya maksiat, karena lezatnya maksiat itu hilang dan yang tersisa adalah hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wafikum Ustaz ya. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk, ya walaupun lelah Ustaz ya, ada semangat tersendiri karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin saat ini belum terlihat Ustaz. Betul. Tapi sebagian ini sudah terlihat. Sebagian sudah ada terlihat, di dunia kita sudah bisa merasakan ketenangan batin, kedamaian jiwa saat menjalankan ibadah itu, juga setelah menjalankan ibadah itu. Jadi sebagian sudah kita rasakan. Ketenangan jiwa itu. Ketenangan jiwa itu adalah hal yang Allah segerakan untuk para ahli ibadah, untuk para pelaku ketaatan. Mereka sudah bisa merasakan sebagian buahnya di dunia. Dan yang di akhirat tentunya lebih besar lagi. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Tapi sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fikih Ibadah sore hari ini, kita undang Anda silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz, kita berikan kesempatan dan kita buka line telepon untuk bisa berinteraksi secara langsung. Line telepon kami buka 0331 544 6087. Sekali lagi 544 6087. Jangan lupa sebelum Anda bergabung, mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi atau volume radio Anda ya. Baik Ustadz, sambil kita menunggu penelpon yang bertanya di jalur interaktif ya, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke website kami di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari saudara Dendi Sadewo di Depok, Jawa Barat. Bismillah Ustadz, bagaimana jika matahari telah terbit, saya terlambat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi saya masih menyempatkan untuk beraktivitas seperti membuat sarapan terlebih dahulu, kemudian saya melaksanakan sholat subuh. Apakah sholat subuh saya masih sah Ustaz? Ya, orang yang terlambat bangun untuk sholat subuh, kalau itu terjadi karena kelelahan yang luar biasa, karena dia ketiduran, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya
kita segera menjalankan sholat subuh ini saat kita terbangun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau lupa akan suatu salat, hendaklah dia segera mengerjakan salat itu saat dia ingat. Jadi saat dia ingat, saat dia terjaga dari tidurnya, hendaknya segera menjalankan salat itu. Jadi kalau kita bangun subuh, ya, kita sholat subuh atau terbangun dari tidur kita saat matahari sudah terbit, berarti waktu sholat itu sudah lewat. Waktu sholat subuh sudah lewat. Maka sholat tersebut akan menjadi qadha, ya. Sholat yang dilakukan di luar waktu. Nah, jadi begitu kita bangun, hendaknya kita segera menjalankan sholat tersebut. Tidak diakhirkan dengan mandi dulu, atau minum kopi dulu, atau membuat sarapan dulu. Tidak boleh. Karena kita sudah terlambat. Waktu sholat kita sudah lewat. Hendaknya kita segera menjalankan sholat kita sebelum kegiatan-kegiatan yang lain. Dan sholat itu hukumnya sah. Tapi sifatnya adalah qadha, ya, sifatnya adalah qadha, yaitu melaksanakan sholat di luar waktu. Adapun berdosa atau tidak kembali kepada kondisi kita. Kalau kita sengaja, kita teledor, ya, kita begadang yang tanpa arti, ya, begadang yang tanpa ada maslahat, kemudian kita akhirnya tidak bisa sholat subuh pada waktunya, maka kita berdosa di situ. Namun kalau kita kalau kita niat sholat, kita ingin bangun pada waktunya, namun karena terlalu lelah atau karena terlalu lelap tidur akhirnya kita bangun terlambat, maka hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Namun satu poin lagi, kalau seandainya kejadian seperti itu terjadi, ada orang yang belum tahu, dia bangun setelah terbit matahari, kemudian dia sarapan dulu atau dia mandi dulu dan lain sebagainya, baru kemudian sholat, maka sholatnya juga sah. Dia tetap harus sholat setelah itu dan sholatnya sah. Tapi apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Mestinya dia segera sholat langsung, wudhu kemudian sholat, ya, tidak didahului dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kalau seandainya itu yang terjadi, maka hendaknya dia segera sholat begitu dia tahu hukumnya, begitu dia sadar, hendaknya dia sholat dan sholatnya sah sebagai bentuk qadha, ya, yaitu sholat di luar waktu. Walhamdulillah. Nah, Ustaz. Apakah ini ada kaitannya dengan niat juga, Ustaz, ketika dia terlambat bangun sholat subuh? Tadi antum mengatakan ini qadha, Ustaz, ya? Iya, betul. Apakah ini ada kaitannya dengan kita berniat juga bahwa ini mengqadha sholat di luar waktu? Jadi itu adalah qadha sholat. Jadi itu bukan sholat yang normal, karena sholat normal itu ya pada waktunya. Pada waktunya. Yang disebut sebagai ada. Makanya di pelajaran dulu kita di pelajaran fikih kita akan belajar ada yang namanya ada dengan qadha. Ada itu adalah sholat pada waktunya, qadha itu adalah sholat di luar waktu. Jadi ini maksudnya hitungan sholat di luar waktu. Ya, makanya ketika berniat juga boleh ditambahkan, ya, dalam hati kita katakan ini sholat karena Allah Subhanahu wa taala, atau sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya adalah qadha, bukan ada, ya. Bisa seperti itu kita tambahkan. Baik, semoga yang belum mengetahui, Ustaz, ya, yang mungkin sebelumnya harus melakukan kegiatan A, B, C dulu, segera sholatnya yang diutamakan, Ustaz. Harus diutamakan, karena sholat adalah amal yang akan dihisab pertama kali, dan ini sudah terlambat. Bagaimana kita bisa santai-santai lagi? Ngopi, ya. Ustaz, ya. Ya, tapi karena ini berbicara tentang asumsi, ya, tentang kalau seandainya itu sudah terjadi, apakah sahabat tidak? Kita katakan iya. Kalau sudah terjadi, kemudian dia baru sholat, setelah itu sholatnya sah. Nah, Masya Allah. Taib, ya, semoga bermanfaat untuk Pak Dendi di Depok, Jawa Barat, ya. Ustaz, ada penelpon pertama kita sore hari ini, kita akan sapa dari Ibu Fayani di Sulawesi Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fayani dari Sulawesi Barat, ya. Tepatnya di kota mana nih, Ibu? Kota Polewali Mandar. Oh, Polewali Mandar, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya soal puasa sunat. Puasa sunnah, Ibu, ya? Iya. Silakan. Selama ini kan, selama ini kami cuma
puasa Senin Kamis. Tapi saya dengar ada 3 macam puasa sunat. Puasa Daud dengan puasa 3 hari kan? Ya. Nah, apakah boleh? Dan saya tanyakan apakah boleh dikerjakan seandainya kita mau mengerjakan ketiga puasa itu dalam setiap hari, setiap bulannya. Seumpama puasa Senin Kamis. Terus kita juga mau ambil puasa Daud. Kan puasa Daud itu kan 1 hari puasa, sehari tidak. Jadi pasti ada salah satu 2 hari itu berturut-turut. Seumpama saya puasa Kamis, Kamis puasa sunnah Kamis, terus sekaligus puasa Daud kan? Iya, betul, Ibu. ya, betul. Ya, bisa kami tangkap ya. Ya, baik. Ya, Ibu sudah ditangkap pertanyaannya oleh Ustadz, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain, Ibu? Soal niat salat. Oke. Selama ini saya kan selalu usalli. Kalau sholat, pakai usalli. Baik. Ucapkan di mulut. Tapi setelah selama ini selalu saya dengar di televisi ini, Fatwa TV, bisa cuma di dalam hati. Jadi saya rubah, saya tidak ucapkan lagi itu. Masya Allah. Baik. Dalam hati. Jadi apakah? Tapi dalam hatinya juga pakai usolli, Ibu, gitu ya? Ya? Dalam hatinya juga mengucapkan atau membayangkan mengucapkan usolli, seperti itu? Ya, ya. Oke. Ya, apakah itu sudah benar? Oke, baik. Niat yang benar seperti apa? Seperti itu, Ibu, ya? Ya, Pertanyaannya. ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Fayani, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Silakan, Ustaz. Iya, sebenarnya kalau seorang Muslim mencukupkan diri dengan puasa Daud saja misalnya, maka ini sudah sangat bagus. Dan itu sudah lebih baik daripada puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat yang terus mendesak kepada Rasulullah SAW, maksudnya beliau mampu lebih banyak puasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah puasa yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Jadi itu sudah cukup. Ya, tapi kalau ada seorang yang puasa Daud tapi kemudian dia ingin menambahkan lagi, misalnya ketika puasa puasa Bid, ya, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah dia ikut tambahkan juga, maka ini juga boleh, ya, juga boleh. Maka itu hanya akan merusak pola puasa Daudnya sebentar saja. Jadi kalau misalnya pada bulan itu dia akan berpuasa pada tanggal-tanggal yang ganjil misalnya. Ya, misalnya tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, kemudian 13, 15, 17 dan seterusnya. Maka dia tinggal menambahkan puasa tanggal 14. Berarti tanggal 11 dia puasa, 12 tidak, 13 puasa, 14 puasa lagi, 15 puasa lagi, nah kemudian 16 tidak, 17 dia puasa lagi. Kenapa? Karena polanya dia sedang puasa di hari-hari yang ganjil. Nah kemudian dia menambahkan puasa 3 hari di bulan Hijriah, di pertengahan bulan Hijriah, yaitu puasa Bid, tanggal 13, 14, 15. Maka tanggal 13-nya diniati puasa Daud sekaligus puasa Bid. Nah tanggal 14 ini dia puasa Bid. Tanggal 15 lagi puasa Daud dan puasa Bid lagi. Nah, tanggal 16 tidak, tanggal 17 ya. Kemudian dia tinggal teruskan lagi puasanya seperti itu. Nah, jadi bisa seperti itu dan insya Allah itu juga bagus dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi kalau dia ingin mencukupkan diri dengan puasa Daud saja, maka itu sudah merupakan puasa terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Nah, Ustaz, ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, kemudian yang kedua tentang mengucapkan niat yang apakah mengucapkan niat dalam ibadah-ibadah kita, ya, maka yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak melafadzkan niat beliau.
tidak kita mungkiri bahwasanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya mengucapkan niat hukumnya adalah sunnah. Ini tidak kita mungkiri ya, dan banyak umat Islam di Indonesia dan di negara lain juga mempraktikkan hal itu sesuai dengan fatwa atau pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Alhamdulillah. Tapi di sini kita berdiskusi, kita melihat lagi kepada apa yang terbaik dan lebih hati-hati. Yaitu tentunya dengan kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu semua ibadah beliau terdokumentasikan dengan sangat lengkap. Puasa beliau, salat beliau, bacaan Al-Quran beliau, zikir beliau, itu semuanya terdokumentasikan. Semua gerakan salat beliau termasuk semua apa yang beliau ucapkan. Zikir saat iftitah, zikir saat ruku, zikir saat sujud, saat tasyahud awal, setelah salam, sebelum salam, semuanya diriwayatkan dengan sangat detail dan sempurna. Dan kalau kita melihat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan temukan bahwasanya beliau mengucapkan kata-kata tertentu sebelum sholat. Maksudnya mengucapkan niat, ya seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Ini kalau kita teliti dalam rangka diskusi, kita tidak temukan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu letaknya di hati. Nah, maka yang terbaik adalah kita juga tidak melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun ini masalah ikhtilafiyah, maka kita mencari yang lebih hati-hati dan yang terbaik, yang lebih dekat dan sesuai dengan praktek ibadah Nabi Muhammad SAW. Maka saat kita ingin mengerjakan sholat atau puasa misalnya, cukup kita olah hati kita. Kita olah hati, kita katakan bahwasanya ini adalah sholat. Kita sebutkan ini adalah sholat zuhur misalnya, ya 4 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mengucapkannya dengan mulut kita, tapi dengan hati kita saja. Nah, maka ini insya Allah yang lebih hati-hati dan lebih dekat dengan praktek ibadah Rasulullah SAW, tanpa kami memungkiri bahwasanya melafalkan niat adalah pendapat sebagian ulama. Bahkan mereka mengatakan itu disunnahkan. Ya, kita tidak memungkiri, tapi kita dalam rangka diskusi, dalam rangka melihat dan sampai kepada pendapat yang lebih kuat dan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Maka apa yang Ibu sudah pilih ya berupa pindah ya dari apa yang dulu pernah dipraktekkan sebelumnya dilafatkan, apa yang sekarang dianggap lebih baik, maka ini adalah sebuah konsekuensi dari ilmu. Ya, jadi yang bertambah ilmu, alhamdulillah bisa membandingkan. Ya, kalau Ibu bisa menerima dalil yang kami sampaikan, maka silahkan diteruskan. Insya Allah itu yang lebih hati-hati dan terbaik. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, mungkin juga sebelumnya Ibu kan lengkap Ustaz yang mengucapkan sholli sampai selesai. Ini apakah juga ketika menjadi hanya niat saja juga harus didetailkan Ustaz? Saya niat sholat subuh misalnya 2 rakaat menjadi makmum karena itu, Allah seperti itu. Sebagian perlu untuk disebutkan, tapi sebagian bukan merupakan keharusan sebenarnya. Ya. Jadi yang penting adalah membedakan antara ibadah-ibadah yang ada. Kita tentukan ini, misalnya sholat ini 4 rakaat. Nah, kita perlu bedakan ini zuhur apa asar apa isya. Ya, kita harus tentukan itu. Ini adalah sholat zuhur misalnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membedakan untuk siapa ibadah ini. Apakah untuk Allah atau untuk lain? Nah, itu perlu kita camkan dalam hati kita. Jadi saya sekarang akan sholat zuhur, kita olah hati kita katakan dalam hati saya akan sholat zuhur ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun detail yang lain misalnya secara berjamaah atau secara sendiri, makmum atau imam, ya, maka ini adalah detail-detail yang boleh saja kita niatkan juga dalam hati, tapi itu bukan merupakan suatu keharusan. Nah, yang penting adalah niatnya untuk siapa dan sholat apa Ustaz. Iya, betul. Nah, Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Fayani di Polewali Mandar yang sudah bertanya tadi. Kita akan sapa Ustaz, penelpon kedua kita sore hari ini ada Pak Kadan dari Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Pak Kadan, silahkan pertanyaan Anda Pak. Ya, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, silakan. Ini Ustaz, saya ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah najis Ustaz. Jadi
ada seseorang rumahnya itu tidak dipagar usaha terasnya itu. Kemudian banyak anjing tetangganya lalu lalang di terasnya, jadi cuman dibersihkan secara dohir Ustaz, jadi gak pakai tanah. Apakah ketika kita injak terasnya itu najisnya menempel ke kita ataupun tidak Ustaz? Terus yang kedua, ada seseorang di dalam sholat itu lupa Ustaz, jadi setelah membaca surat itu, setelah Al-Fatihah itu langsung sujud Ustaz. Kemudian ingat dia itu ketika duduk di antara dua sujud. Jadi setelah Al-Fatihah langsung sujud. Iya Ustaz, jadi antara ruku dan i'tidalnya enggak Ustaz. Jadi ketika ingat dia itu sudah duduk di antara dua sujud. Apakah ketika ingat itu apakah langsung ditambah sujud satu kali lagi atau langsung berdiri Ustaz? Jadi ditambah satu sujud namun tidak dianggap rakaatnya Ustaz. Apakah langsung saja berdiri tanpa ditambah sujud yang kedua Ustaz? Dia belum ruku ya berarti Pak ya? Belum ruku dan i'tidal Ustaz. Belum ruku dan i'tidal ya. Baik. Ya, semoga Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang anjing tetangga yang berkeliaran di rumah kita. Pertama saya ingin mengingatkan umat Islam bahwasanya memelihara anjing kecuali untuk keperluan yang dibolehkan, itu hukumnya tidak boleh dalam agama kita dan mengurangi pahala kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtana kalban ghaira kalba saydin aw mashiyah naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat atau qiratan." Barang siapa yang memiliki seekor anjing selain anjing buru atau anjing penjaga ternak, maka berkurang darinya pahala setiap hari sebanyak 1 qirat atau 2 qirat. Ini saya ragu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memelihara anjing di luar kebutuhan yang dibolehkan dalam Islam. Jadi Islam membolehkan kita untuk memelihara anjing untuk beberapa kebutuhan seperti untuk berburu atau untuk menjaga binatang ternak kita atau menjaga sawah dan kebun kita. Itu adalah kebutuhan yang dibolehkan. Nah, kalau kita memelihara anjing untuk kebutuhan selain itu, maka kita berdosa. Kita melakukan sesuatu yang tidak boleh dalam Islam. Dan bukan hanya tidak boleh, tapi itu akan mengurangi pahala kita. Setiap hari berkurang 1 qirat atau 2 qirat. Ya, ini adalah besaran yang sangat besar. Karena 1 qirat itu seperti gunung yang besar. Kita pahala kita berapa setiap hari? Kalau setiap hari harus berkurang 1 qirat atau 2 qirat. 1 gunung atau 2 gunung. Sekali lagi ini adalah keraguan dari saya, nanti bisa dirujuk lagi insyaAllah apakah riwayatnya 1 qirat atau 2 qirat. Ya, ini tentunya adalah kerugian yang sangat besar. Maka hendaknya seorang muslim tidak memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan yang dibolehkan. Adapun kebutuhan untuk sekedar hiburan, sekedar menyayangi binatang atau menjadi penyayang binatang, maka ini adalah kebutuhan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi apakah kemudian kita ridho? Apakah kita rela pahala kita berkurang sedemikian banyak setiap harinya? Maka kalau kita tidak memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memiliki anjing, hendaknya kita menghindari untuk memelihara anjing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwasanya najis mughalladhah, ya, najis berat yang harus kita sucikan dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, itu adalah air liur anjing, yakni bejana atau bagian rumah yang terkena air liur anjing. Nah, itu adalah yang wajib untuk disucikan dengan 7 basuhan
yang salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Adapun sekedar dilewati oleh kaki anjing atau dilewati ya, ada anjing yang berjalan di situ tanpa kita mengetahui dengan yakin bahwasanya dia menjulurkan lidahnya ke salah satu bagian dari rumah, maka itu tidak perlu untuk disucikan dengan cara yang sudah disebutkan tadi. Ya, maka tidak perlu untuk disucikan kecuali kalau kita yakin bahwasanya ada bagian dari rumah kita atau ada bejana di rumah kita yang terkena air liur anjing tersebut. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua. Ya, yang kedua Ustadz, ada seseorang yang melaksanakan sholat ya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dia langsung sujud Ustadz. Iya, orang kemudian yang dia teringat. Iya, orang yang ketika selesai membaca Al-Fatihah dia langsung sujud, berarti dia meninggalkan beberapa rukun. Yaitu yang pertama ruku', ya, kemudian bangun dari ruku' atau i'tidal ya. Dan rukun-rukun seperti ini salat kita tidak sah kecuali kalau kita melaksanakannya. Jadi ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka kewajiban seorang muslim kalau dia ingat bahwasanya dia belum rukuk, maka dia segera kembali. Ya, untuk kondisi yang disebutkan oleh Pak Kadan tadi, di mana seseorang baru ingat ketika dia bangun dari sujud yang pertama, maka dia tidak perlu untuk melanjutkan ke sujud yang kedua. Dia segera bangun kembali, berdiri untuk kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian dia ulangi sujudnya. Sujud yang pertama tadi tidak terhitung. Kenapa? Karena dilakukan sebelum dia rukuk. Padahal sujud itu harus dilakukan setelah rukuk dan i'tidal. Jadi apa yang harus dilakukan adalah dia segera kembali berdiri, kemudian dia bisa untuk meneruskan dengan membaca surat dulu setelah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia takbir untuk rukuk, setelah itu i'tidal, baru kemudian dia sujud. Dan kalau dia sudah lakukan itu, maka rakaat tersebut dihitung sebagai rakaat yang sah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini tidak perlu ada bacaan khusus Ustaz ya, ketika dia lupa kemudian dia ingat dan kembali berdiri. Iya, tidak perlu ada bacaan khusus ya. Kecuali ya nanti nanti dia sujud sahwi di belakang karena ini dia lupa. Oke. Dia lupa dan itu bisa nanti bisa berdampak kepada tambahan karena dia berarti akan sujud 3 kali. Ya, karena tadi sudah sujud sekali, berarti rakaat itu akan ada 3 sujud di situ. Berarti ini adalah lupa yang berupa tambahan. Jadi sujudnya akan menjadi 3 kali. Maka yang seperti ini nanti sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Setelah selesai sholat. Setelah selesai salam, dia sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah itu salam lagi. Nah, Masya Allah. Seperti itu. Taib, semoga bermanfaat untuk Pak Kadan di Cianjur yang sudah bertanya tadi. Kita sudah tersambung kembali Ustaz dengan penelpon. Kali ini dari kawasan Kalimantan Barat. Ada Pak Heri ya, Masya Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Heri. Silakan Pak pertanyaannya. Mungkin Ustaz bertanya, yang pertama kaitan sholat berjamaah. Jadi di kantor kami ada dibangun musola baru, terus tidak begitu jauh juga ada masjid seperti itu. Bagaimana keutamaan sholat berjamaah di musola yang ada di kantor dengan yang di masjid? Di kantor kami selalu melakukan sholat berjamaah bersama, khususnya seperti zuhur dengan asar seperti itu Ustaz. Yang kedua, setiap minggu saya selalu melakukan. Jadi musola yang baru ini musola di kantor Pak? Di kantor. Selama ini sholat di masjid, tapi kemudian begitu ada musola di kantor, maka ya, Bapak sholat di kantor ya? Ya, berjamaah bersama rekan-rekan kantor. Dan musolanya hanya dipakai untuk jam kantor saja ya? Di kantor, ya. Ya, baik. Yang kedua, setiap minggu kan selalu safar, apakah insya Allah bisa memperkirakan misalnya sholat asar di mana, sholat maghrib di mana, apakah lebih utama mengikuti sholat berjamaah di dalam perjalanan atau mengkosornya seperti itu Ustaz. Demikian Ustaz. Ya, ini sudah perjalanannya memang jauh Pak ya, sudah memenuhi syarat untuk bisa mengkodok sholat Pak ya? 200 kilo lebih sudah. Oke, baik. Ya.
Baik. Baiknya dikodok atau boleh mengikuti sholat berjamaah gitu. Mana yang lebih utama itu Pak ya? Mengkosor atau Baik. Qasar ya. Baik ya. Baik, terima kasih Pak Heri di Kalimantan Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Yang pertama tadi beliau biasanya sholat jamaah di masjid Ustaz ya. Kemudian ada dibangunkan musola di kantor. Ini mana yang lebih utama Ustaz? Apakah tetap ke masjid atau sholat jamaah di kantor bersama rekan-rekannya? Baik ya. Iya, kalau kita berbicara tentang yang terbaik, maka sholat terbaik itu adalah sholat di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ya, jadi ada sebagian musola di mana di situ dipakai sholat, tapi tidak ada adzan berkumandang di situ. Maka yang terbaik adalah sholat di tempat adzan dikumandangkan, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami beberapa sunnah hidayah. Sunnah yang merupakan hidayah. Dan di antara sunnah hidayah itu adalah as-salatu haitsu yunada bihinna. Yang menegakkan solawat, menegakkan solat di tempat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Yang dipakai untuk berjamaah 5 waktu. Ini adalah solat yang terbaik. Tapi kalau kita berbicara tentang boleh atau tidak, boleh solat berjamaah di musola, boleh. Tapi yang lebih baik adalah solat di masjid di mana azan dikumandangkan. Nah, karenanya di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan keutamaan atau perbedaan keutamaan solat orang yang mengerjakan solat tersebut di pasar dengan mereka yang mengerjakan solat di masjid. Ya, jadi sholat di masjid lebih afdal daripada sholat orang-orang di pasar. Maksudnya di musola pasar. Nah, jadi sholat di musola pasar atau di musola kantor boleh. Tapi yang terbaik adalah sholat di masjid di mana adzan dikumandangkan. Nah, jadi ada hukum boleh, ada hukum yang lebih utama. Dan karena Bapak bertanya tentang mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah sholat di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ya. Nah, Ustaz, yang kedua, beliau setiap pekan ini safar Ustaz. Iya. Iya, kemudian beliau sudah tahu nih titik-titik di mana ada masjid dan yang beliau tanyakan, bolehkah beliau tetap mengikuti sholat jamaah di masjid-masjid tempat beliau berhenti atau beliau menjamak saja sholatnya Ustaz? Karena ini adalah safar yang selalu terulang setiap pekan ya. Kalau seseorang berusaha untuk menjaga sholat jamaahnya, sehingga dia meskipun safar tapi tetap sholat berjamaah, maka itu bagus. Itu sebuah keutamaan, sebuah ketaatan yang berusaha untuk dijaga, maka itu bagus sekali seperti itu. Tapi kadang-kadang yang namanya safar, ya meskipun kita sudah atur sedemikian rupa, kita sudah tahu, ya kita sudah jadwalkan, tapi kadang-kadang ada hambatan di jalan, ada macet, ada masalah dengan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekiranya nanti Bapak tidak bisa mendapati jamaah di tempat yang sudah dijadwalkan atau direncanakan, maka kalau di situ Bapak sholat sendiri atau bersama teman-teman yang musafir, maka yang terbaik adalah sholat qasar. Ya, karena Nabi Muhammad SAW selalu sholat qasar dalam semua safar beliau. Jadi beliau, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, ya Uthman bin Affan, ya semua para khulafaur rasyidin ini beliau senantiasa salat qasar dalam kondisi safar. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang terbaik dalam kondisi musafir adalah mengqasar salat, bukan menyempurnakannya. Kenapa? Karena itulah yang selalu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman. Nah, jadi menyempurnakan sholat boleh, 4 rakaat boleh, tapi yang terbaik adalah qasar. Kecuali kalau kita sholat di belakang orang yang mukim. Ya, kita musafir, kita sholat di belakang orang mukim, maka kita harus sholat dengan sholatnya orang mukim dan tidak boleh mengqasar. Tapi kalau kita sholat sendiri atau sholat bersama jamaah yang sama-sama musafir, yang terbaik adalah di qasar. Jadi demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, maksudnya ini ketika jamaah di tempat orang yang bermukim,
dia harus misalnya saat maghrib dengan isya. Ketika waktu masuk isya dia tetap sholat maghrib terlebih dahulu Ustaz ya? Maghrib dahulu baru isya. Itu boleh berjamaah Ustaz dengan masjid yang Imam yang sedang sedang, sholat isya. sholat saat Ya itu? boleh, tidak masalah. Jadi ketika imam sedang sholat isya, Anda mulai maghrib dahulu. Nanti bagaimana caranya? Caranya adalah ketika imam naik ke rakaat yang keempat, Anda menunggu. Ya, Anda duduk membaca tasyahud sampai nanti Ini tasyahud imam akhir Ustaz. Tasyahud akhir ya. karena makmumnya sudah rakaat 3 kan, sementara dia sedang sholat maghrib. Nah. Nah, imamnya akan naik 1 rakaat lagi. Maka di situ si makmum nunggu dulu sampai imam menyelesaikan rakaat yang keempat, kemudian dia ikut salam bersama imam. Jadi nunggu jangan salam terlebih dahulu. Jangan salam dahulu. Kalau mau salam dahulu juga boleh, karena 2 sifat ini ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW keduanya. Nah, Masya Allah. Jadi lebih baik memang di qada Ustaz ya salatnya. Di jamak maksudnya ya. Dalam jika safar Ustaz. Iya, kalau gini, beda antara qasar dengan jamak. Jadi qasar itu hukumnya sunnah. Yang terbaik adalah qasar. Tapi di jamak atau tidak itu tergantung kondisi. Kalau kondisinya menuntut kita untuk menjamak sholat, maka boleh untuk menjamak. Jadi ringkasnya qasar itu sunnah, jamak itu boleh. Yang itu adalah 2 hukum yang berbeda. Qasar itu sunnahnya, qasar itu hukumnya sunnah, artinya yang terbaik bagi musafir adalah mengqasar sholat. Sedangkan jamak hukumnya boleh. Jadi kapan seorang musafir membutuhkan untuk menjamak sholat, itu mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu, maka hukumnya boleh. Tapi lebih baik kalau qasar tapi di waktunya masing-masing. Tapi dia boleh untuk menjamaknya. Seperti itu. Insyaallah. Semoga difahami bersama nih ya. Diralat Ustaz ya, qasar bukan qada Ustaz ya. Betul. Antum tadi menyebutkan qada, yang benar adalah qasar. Qasar ya. Baik, semoga bermanfaat ya untuk Pak Heri yang sudah bertanya tadi di Kalimantan Barat. Berikutnya Ustaz, ada penelpon keempat kita sore hari ini, ada Ummu Yodi dari Pekanbaru Riau. Sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama, Baik. Jika suami lagi marah, lalu kita izin sebentar untuk sholat fardu, karena azan sudah berkumandang. Tapi suami melarang kita sholat dengan alasan marahnya belum tuntas. Istrinya. Karena istrinya kekeh mau sholat dulu, secara sholat maghrib kan singkat waktunya. Apa benar kita boleh melawan suami jika itu urusan yang fardu yang Allah perintah? Karena menjelaskan pada suami bahwa sholat itu juga penting, bukan hanya sedekah saja. Karena pendapat beliau sedekah itu lebih penting kan untuk orang rame, bukan diri sendiri katanya. Jadi suaminya marahnya saat azan Ibu ya. Baik, ya. Yang kedua Ustaz, bolehkah menerima pemberian dari kakak perempuan yang pekerjaannya haram, seperti model gitu? Gimana Ibu? Seperti apa? Bolehkah menerima pemberian dari kakak perempuan yang pekerjaannya haram, model yang terbuka auratnya? Oh, model Ustaz. Dia sebagai. Apakah pekerjaannya hanya sebagai seorang model Ibu? Atau dia punya usaha lain mungkin? Walau-walau ya misalnya cuma itu. Oh, baik. Ya itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi salah satu ilmu yang paling penting adalah memiliki skala prioritas yang tepat untuk beberapa hukum yang ada di hadapan kita, Mas Nizar. Jadi ada hak Allah, di sini ada hak suami. Kita harus mentaati Allah. Suami juga diperintahkan untuk ditaati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud bagi orang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Kalau seandainya sujud untuk orang itu boleh, maka yang paling berhak sujud adalah istri kepada suaminya. Ya, jadi ini kadang-kadang
ada kontradiksinya atau paradoksnya gitu ya. Jadi mana yang harus didahulukan ini? Apakah sholat maghrib dahulu atau dengerin suami marah dulu? Ini penting untuk dipahami oleh umat Islam semuanya. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak boleh mentaati manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suami ini melarang istri untuk mengerjakan salat atau mengerjakan salat yang waktunya sudah mau habis, maka istri tidak boleh untuk mentaati suami itu. Tapi kita ketahui bahwasanya para wanita tidak wajib untuk salat berjamaah. Maka perlu dilihat kalau seandainya waktu salat tersebut adalah waktu salat yang longgar. Ya, suami minta tunggu dulu, jangan sholat dulu sekarang. Nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi. Maka wajib bagi istri untuk mentaati suaminya. Ya, dia dengarkan dulu, dia hormati dulu. Ya, sampai misalnya kemarahannya mereda atau keperluannya sudah tuntas, baru dia mengerjakan sholat. Karena dengan begitu nanti dia juga akan bisa sholat dengan lebih khusyuk. Tidak kepikiran dengan marahnya suami atau keperluannya suami. Termasuk sholat maghrib. Ya, sholat maghrib, sebagian ulama berpendapat waktunya hanya satu waktu saja. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya waktunya juga muwassa. Artinya meskipun tidak selonggar waktu-waktu yang lain, tapi ini masih bisa sedikit diakhirkan, nggak apa-apa. Ya, mundur 5 menit, 10 menit untuk sholat maghrib, itu masih boleh hukumnya. Jadi selagi mundurnya itu tidak menyebabkan seseorang sampai kehabisan waktu maghrib, maka tetap hendaknya seorang istri mendengarkan suaminya dahulu dan mentaatinya dahulu. Jadi tidak masalah mengakhirkan sholat maghribnya 5 menit, 10 menit, ya waktunya masih cukup luas insya Allah. Ya, kecuali kalau waktunya sudah mepet, baru di situ dia boleh mengatakan suami tidak lagi wajib ditaati. Kenapa? Karena sudah akan menyebabkan jatuhnya istri dalam maksiat. Maka sebelum sampai titik itu, maka hukum dasarnya adalah wajib untuk mentaati dan mendengarkan suaminya. Ya, ini semoga bisa difahami bersama Ustaz. Atau mungkin ditawarkan lanjut setelah sholat maghrib gitu Ustaz ya. Ya Allah. Iya, bisa dikomunikasi. Kalau bisa diajak sholat sekalian kan, suaminya kan mungkin belum sholat. Kalau apakah itu ada pengaruh setan Ustaz? Kalau marahnya mulai azan maghrib kan loh, berarti kan bisa diajak dulu, ayo kita sholat dulu. Saya sholat di belakang abang, nanti setelah itu boleh kalau mau marah lagi. Jadi nanti mungkin malah nggak jadi marah namanya kalau seperti itu. Marahnya malah akan bereda insyaallah ya. Nah Ustaz, Masya Allah, semoga Allah mudahkan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum menerima sesuatu Ustaz ya, mungkin itu berupa uang dan sebagainya dari kakak yang profesinya ini bertentangan Ustaz dengan syariat Islam. Baik, iya. Jadi pendapatan yang haram ya, ini tidak boleh dimakan oleh orang yang bekerja langsung ya. Orang yang bekerja langsung, orang yang bekerja dalam hal-hal yang haram ya, dengan berbagai bentuknya. Haram ini bentuknya banyak, bisa riba, bisa menjual sesuatu yang haram ya, bisa juga bekerja dalam bidang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu pendapatannya haram atas orang tersebut. Tapi kalau kemudian orang yang melakukan pekerjaan yang haram tersebut memiliki anak, memiliki istri, kemudian dia memberikan nafkahnya kepada anak istrinya, maka para ulama menjelaskan nafkah tersebut halal untuk anak istrinya. Kenapa? Karena sebabnya sudah halal. Orang tersebut, ya, orang yang bekerja dalam bidang riba misalnya, dia kenapa haram untuk memakan pendapatannya sendiri? Karena sebabnya haram, yaitu dia mendapatkan uang itu karena pekerjaannya yang haram. Maka dia tidak boleh untuk memakannya. Tapi anak istrinya mendapatkan harta itu dengan jalan nafkah. Nah, nafkah ini halal seperti hibah. Maka hukumnya sudah berbeda. Demikian juga dengan kasus yang ditanyakan, ya, pendapatan orang yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut haram atas dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian dia memberikan hibah atau hadiah kepada orang lain, maka
ini hukumnya menjadi halal bagi orang lain karena sebab kepemilikannya sudah berbeda. Jadi bagi saya kalau saya dapat hadiah dari orang itu berarti ini adalah hadiah atau hibah untuk saya. Jadi sebab kepemilikannya sudah halal, maka itu hukumnya boleh untuk kita ambil. Kecuali kalau kita ingin menjelaskan kepada dia bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram yang tidak boleh diteruskan. Maka dalam rangka menjelaskan, dalam rangka hajar, kita boleh untuk tidak menerimanya. Agar apa? Agar dia berpikir, kenapa orang tidak mau menerima hadiah dari saya? Nah, mungkin dengan begitu dia akan bertanya, dia akan browsing, dia akan melihat. Kemudian dia sadar bahwasanya pekerjaan dia tidak halal, maka kemudian dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, kalau seandainya sikap menolak, sikap memboikot atau menghajar itu bisa berdampak baik kepada orang tersebut, maka kita disyariatkan untuk melakukannya. Kalau seandainya itu bisa berdampak baik. Tapi kalau tidak ada peluang seperti itu, ya, tidak ada maslahat seperti itu, maka tidak masalah kita menerima hadiah tersebut karena itu halal untuk kita. Alhamdulillah. Jadi kita boleh mempergunakan uang tersebut Ustaz ya, jika itu pemberian orang lain. Boleh. Begitu kita terima, maka itu menjadi milik kita sudah, dan kita berhak untuk memperlakukannya sesuai dengan kehendak kita. Mau dijual boleh, mau dikasihkan orang lain boleh, mau kita makan sendiri juga boleh. Alhamdulillah. Termasuk ini mungkin uang dari hasil riba dan lain sebagainya, kita tahu beliau mendapatkan itu keuntungan dari riba. Yang itu tidak boleh adalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai haram lidzatihi. Haram lidzatihi itu haram yang pada zatnya. Itu misalnya adalah daging anjing misalnya, atau daging babi misalnya. Itu meskipun dihadiahkan oleh orang lain tidak boleh kita makan. Satu lagi contohnya adalah barang curian. Kalau kita tahu maksudnya itu adalah barang curian. Misalnya dia katakanlah radio atau HP yang dia curi, kemudian dikasihkan ke kita. Kita nggak boleh mengatakan, oh ini hadiah untuk saya, enggak. Misalnya dia tahu profesinya, mohon maaf ini pemirsa, adalah mungkin tahu dia pencuri Ustaz ya. Kemudian kita mendapatkan barang dari dia. Ya nggak boleh. Berarti kalau profesinya adalah pencuri, maka kemungkinan besar itu adalah hasil curian. Tapi kalau dia katakanlah mencuri dan dia juga punya bisnis misalnya, kemudian masih ada kemungkinan bahwasanya itu bukan hasil curian, maka tidak masalah kita menerimanya. Tapi kalau profesinya mencuri dan kita tahu itulah pekerjaan utama dia, maka tentunya kita tidak boleh untuk menerima hadiah dari orang seperti itu. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat ya untuk Kubu Yodi yang bertanya di jalur telepon. Tersisa waktu sekitar 5 menit Ustaz di kesempatan sore hari ini. Taib sambil menantikan penelpon, kita akan coba bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di jalur website Ustaz ya. Dari Saudara Handi Wijaya di Tangerang, Banten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah menjamak takhir setiap waktu sholat? Misalnya zuhur dikerjakan di asar dan maghrib dikerjakan di isya. Subuh mencoba untuk tetap pada waktunya. Mengingat kerjanya di atas kapal pesiar Ustadz yang tidak mengerti waktu-waktu sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berarti kalau orang bekerja di kapal pesiar berarti dia kemungkinan besar ya sebagian besar waktunya adalah waktu safar berarti ya. Kadang itu berbulan-bulan Ustaz memang. Ya betul, berbulan-bulan. Berarti dia kondisi musafir. Maka kondisi musafir membolehkan kita untuk menjamak sholat. Selama dia berada di atas kapal itu? Selama berada di atas kapal pesiar. Selagi dia musafir, maka dia boleh untuk menjamak sholatnya. Dan bahkan dia juga disunahkan untuk mengqashar sholatnya. Meskipun dia, katakanlah ini setengah tahun dia akan dalam kondisi seperti itu. Itu diperbolehkan selama itu? Iya, itulah keringan dari Allah seperti itu ya, kondisinya musafir. Karena dia musafir, maka dia boleh untuk mengqashar sholatnya, untuk menjamak sholatnya. Tapi ada satu poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu Anda harus tahu waktu sholat. Ya, jadi di zaman sekarang sudah rasanya nggak mungkin untuk orang mengatakan saya tidak bisa tahu waktu sholat, karena pada zaman dahulu pun waktu sholat itu bisa diketahui dengan kasat mata. Ya, tandanya adalah terbit fajar ya, kalau di tengah laut fajar malah bisa kelihatan dengan lebih
jelas. Lebih jelas. Kalaupun kita tidak mendapati awal fajar, kita akan tahu bahwasanya nanti 5 menit 10 menit pasti fajarnya sudah jelas. Ya. Kita bisa ketahui dengan tenggelamnya matahari, dengan tergelincirnya matahari. Plus satunya kita tidak harus sholat di awal waktu itu, gitu loh. Jadi kalau katakanlah kita harus sholat di awal waktu subuh, itu yang sulit. Tapi kan kita boleh untuk mengerjakan sholat subuh 5 menit, 10 menit setelah terbit fajar. Jadi ketika matahari sudah, ketika fajar sudah cukup terang, berarti itu kan jelas waktu subuh. Ya. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi pada zaman kita, maka sangat mudah kita bisa memasang aplikasi, ya, bisa. Apalagi ada handphone juga sekarang. Bisa handphone, bisa tahu jadwal negara terdekat dengan posisi kita saat itu. Maka saya rasa tidak. Ini yang makanya saya lebih penting untuk membahas hal ini, karena ada semacam menggampangkan gitu, semacam meremehkan, ya, semacam kurang perhatian dengan waktu sholat. Padahal itu perlu untuk diketahui. Seorang muslim harus mengagungkan sholatnya. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Saya ingat Mas, maksudnya ketika menemani beberapa ulama, itu Masya Allah mereka selalu yang ditanyakan pertama kali itu waktu sholat di tempat kita turun. Prioritas, Ustaz. Prioritas. Jadi itu kayak sesuatu yang utama, yang nggak boleh dikalahkan sama yang lain. Jadi bukan cari begitu tempat tiba, makan. betul itu ya. Begitu tiba suatu tempat itu, beberapa syekh yang saya temani itu nanya jadwal waktu sholat, zuhur jam berapa, maghrib. Ini inspirasi dan teladan untuk kita semuanya. Maka Anda yang bertanya, yang diuji oleh Allah dengan sering berada di luar negeri, ya, bahkan di tempat yang sangat jauh, ketahuilah bahwasanya sholat tetap menjadi prioritas Anda. Maka waktu sholat itu adalah sesuatu yang harus Anda perhatikan. Tidak boleh juga menggabung antara zuhur dengan asar tapi di waktu maghrib atau di waktu duha misalnya, nggak boleh. Dengan alasan tidak tahu waktu. Dengan alasan tidak tahu waktu, ya, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi Anda boleh untuk mengqasar, Anda boleh untuk menjama, tapi perlu diingat juga bahwasanya sholat itu harus dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Waktunya zuhur dengan asar boleh dijama, tapi tidak boleh dilakukan di waktu duha dong. Nah, maghrib dengan isya boleh untuk dijama, tapi tidak boleh dilakukan di waktu asar atau di waktu subuh. Harus di salah satu waktu dari maghrib dan isya ini. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Maka hendaknya setiap dari kita memperhatikan sholat, mengagungkannya, dan juga memberikan perhatian yang khusus untuk sholat ini, karena ini adalah ibadah utama umat Islam dan merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Nah, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Handi Wijaya dari Tangerang, Banten. Dan itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas ilmu yang disampaikan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa, penyimak, dan juga pendengar live interaktif Fikih Ibadah sore hari ini. Dan tentunya kita sudah tiba di penghujung acara. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bertanya secara langsung di line telepon atau yang sudah mengirimkan pertanyaan di jalur website kami. Jangan lupa Anda bisa simak informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV. Silakan bisa akses di www.dewanfatwa.com dan juga fatwatv.id. Dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kehilafan atau kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?